kita akan membahas tentang pengertian obat dan sediaan. Nah, pengertian obat secara umum. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Nah, pengertian obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan FI atau Farmakopeia Indonesia atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua yaitu obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Ketiga, obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau bersifat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang keempat, obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima, obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, keenam, obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial. Ya, yang ketujuh, obat generik, yaitu obat dengan nama-nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Nah, berikut menurut cara kerjanya. Yang pertama, lokal adalah obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. Yang kedua, sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral. Nah, tadi topikal itu yaitu obat yang pemakaiannya di luar tubuh. Nah, kalau oral, obat yang pemakaiannya di dalam tubuh. Nah, berikut menurut sumber obat. Obat yang kita gunakan dapat bersumber dari pertama, tumbuhan, flora atau nabati, misalnya digitalis, kina, minyak jarak. Yang kedua, hewan, fauna hayati, misalnya minyak ikan, adep, selanai, dan cera. Yang ketiga, mineral atau pertambangan, misalnya iod kali, garam dapur, parafin, vaselin. Yang keempat yaitu sintetis, tiruan atau buatan, misalnya kamfer sintetis dan vitamin C. Yang kelima, mikroba, fungi atau jamur, misalnya antibiotik, penisilin. Sumber-sumber ini masih harus diolah menjadi sediaan kimia dan sediaan galenis supaya lebih sederhana dan lebih mudah dalam pemakaian dalam penyimpanan. Nah, berikut menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh. Yang pertama yaitu obat farmakodinamis yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh. Misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom. Yang kedua, obat kemoterapeutik dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah. Yang ketiga, obat diagnostik, yaitu obat pembantu untuk melakukan diagnosis atau pengenalan penyakit, misalnya dari saluran lambung usus atau barium sulfat dan saluran empedu atau natrium iopanoat dan asam iod organik lain. Nah,
Berikut menurut bentuk sediaan obat. Pertama, bentuk padat, serbuk, tablet, pil, kapsul, dan suppositoria. Yang kedua, bentuk setengah padat, yaitu salep, krim, pasta, gel atau jelly, dan oculenia atau salep mata. Yang ketiga, bentuk cair atau larutan, yaitu potio, sirup, eliksir, obat tetes, dan infus intravena. Yang keempat, bentuk gas, yaitu inhalasi, spray, dan aerosol.